ini kebetulan saya bawa contoh. Boleh Ya. ditunjukkan. Ini hubungannya dengan tema kita. Banyak sekali ada beberapa situ. Ini saya perjuangkannya khususnya untuk di Belitung. Ini apa Pak? Ya, ini begini. Bahwa timah atau kaulin bagi orang yang di Belitung, yang orang-orang biasa, bukan dia pemain tambang atau pemain ekspor untuk kaulin, mungkin ini dianggap nggak ada apa-apanya. Nah, bukan ngano-ngano itu kaulin, motor-motor tangan atau timah. Ya karena kita bukan pemain bisnis itu ini. Nah, saya melihat ini sebagai sesuatu yang tidak ada harganya bagi orang-orang yang biasa. Saya anggap ini sesuatu yang berharga apabila saya sentuh dengan seni, dengan kreativitas saya. Ini adalah lukisan ini saya buat dari kaulin dan timah. Oh, yang hitam-hitam ini? Ya, ini yang putih ini adalah kaulin. Nah, jadi ada bahan dasar di dalam membuat kanvas itu namanya saya lupa namanya, tapi bahan dasar untuk membuat kanvas itu semacam cat. Itu bahannya itu kaulin yang putih itu. Nah, ini saya manfaatkan. Kaulin itu saya campur dengan lem, kemudian saya tempel ke atas kain, ini menjadi kanvas. Bahan dasar untuk melukis. Nah, yang hitam ini adalah biji timah. Biji timah, orang Belitung nyebut bongkai. Nah, jadi bagaimana lukisan ini bisa menjadi punya makna. Dari sesuatu yang tidak punya harga apa-apa, dianggap itu barang-barang yang tidak ada harganya apa-apa. Kalau diekspor mungkin ratusan kilo baru punya nilai jutaan. Tapi bagaimana saya dengan menggunakan biji timah cukup 3 sendok, mudah-mudahan harganya bisa jutaan. Nah, ini baru eksperimen. Ini baru eksperimen. Ada beberapa karya yang saya jadikan bahan eksperimen. Ya, khususnya pokoknya itu dari Belitung semua. Iya, boleh. Seniman tenang lagi. Dibawa ya. Seniman benar-benar. Ya. Kan kalau Pak Usni waktu sebelumnya udah udah main. Namun guru ya. Mansur. Ini ada podcast ini kan biar nyambung. Iya, benar. Udah tahu jadi apa. Biar yakin. Iya, biar yakin Pak Mansur emang pelukis nih. Apa yang dikatakan Habibie tadi, nah saya praktekkan. Ini apa ini? Ini batu. Ini batu. Kali ya. Nggak ada harganya kan? Paling udah ngelimpah ngerapu ya. Nah, kan? Batu dari mana ini Pak? Ini dari batu mentas. Dari batu mentas. Jadi batu ini kemudian saya amplas, saya gosok, kemudian saya lukis dengan cat. Nah, ini beda layer gitu warnanya Pak. Kemudian ini kayu-kayu bekas, kemudian saya jadikan itu semacam footstepnya. Nah, itu. Ini bisa dibuat kaligrafi. Jadi ini bahan-bahan dasar yang saya gunakan, yang mungkin di daerah lain nggak ada jenis batu ini, tapi bagaimana saya memanfaatkan kekayaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang saya manfaatkan. Jadi barang-barang yang melimpah yang ada di daerah kita sentuh dengan seni, sehingga menjadi sebuah karya yang punya karakter yang tidak sama dengan daerah lain. Ya kan, daerah lain mungkin punya kekayaan alamnya, lingkungannya beda-beda, dia akan memanfaatkan respon estetik lah ya. Respon estetik. Ya, kira-kira semacam itu. Ini juga sejalan berarti dengan yang tadi yang Pak Usni lakukan ya, gitu, memanfaatkan limbah atau hal-hal yang bahkan mungkin bukan lagi hal biasa tapi tidak berharga sama sekali, ketika disentuh seni malah bisa jadi sesuatu bernilai tinggi. Ini apa lagi nih Pak? Ini jadi saya selalu berkarya itu bagaimana karakteristik Belitongnya itu tetap kelihatan. Jadi ini karya yang saya buat dari kayu yang saya pahat, kemudian saya cetakkan ke atas kertas. Seperti Anda pernah dapatkan. Ya, ini saya dapat yang ini teman-teman. Ini yang saya bagikan kemarin ya. Ini kayu yang saya pahat, kemudian dari pahatan itu ada relief, semacam relief.
Nah, relief itulah yang saya manfaatkan untuk saya transfer ke atas kertas, kemudian dicap seperti ini. Jadi saya bisa bikin berkali-kali. Ini bagaimana saya memperkenalkan Belitung, menyuarakan Belitung, memperjuangkan Belitung. Nah, ini dari aspek seni rupa bisa semacam ini. Nah, kemarin saya ke Beltim, saya menghadap Bupati Beltim. Saya berikan gagasan-gagasan tentang ini. Bagaimana kalau orang datang ke Belitung, misalnya tamu-tamu Pemda itu datang atau pebisnis datang menghadap Bupati atau menghadap dinas-dinas di sana, memberikan cenderamata. Jangan cenderamata yang dibeli di Jawa, tapi buat cenderamata yang ada di sini. Jadi saya berikan gagasan ini dan dia tertarik. Jadi saya buat semacam. Nah ini rumah yang sangat bersejarah saya pikir dan artistik. Ini di daerah Manggar di Malang ya, A1. Di bawahnya itu ada A2 namanya. Ini jadi rumahnya wakil bupati. Ini saya buat semacam ini. Dan Pak Bupati merespon dengan baik dan katanya kami akan pesan. Nah, gitu. Jadi saya buatlah ini apa namanya, monumen 1001 warung kopi di Beltim, di Bumi Laskar Pelangi. Jadi saya bilang sama Pak Bupati, Pak, kami ini orang-orang dari pelaku seni. Saya bawa pelukis-pelukis dari Beltim juga menghadap beliau. Saya datang dari Tanjung Pandan. Karena ini yang saya bicarakan adalah soal seni, tentang seni yang ada di Belitung. Saya tidak melihat bahwa ada seni Belitung Barat, seni Belitung Timur. Karena kesenian itu Seni teritori. Ya, tidak melihat administratif daerah itu. Tapi kan nggak ada beripat Manggar, beripat Tanjung, Hantu Bubu, jadi seni Belitung gitu ya. Tanjung, Hantu Bubu Manggar. Ini kesenian Belitung. Jadi saya bagaimana saya tetap memperjuangkan tentang Belitung kesenian. Jadi saya sebagai perupa yang ada di Belitung, ya saya punya apa namanya, cara berjuang untuk ini. Semua karya-karya saya itu bagaimana sekarang Anda lihat di karya-karya saya, kalau Anda datang ke studio saya di Tanjung Pendam, itu 80% bicara tentang Belitung. Bagaimana keberagaman masyarakat yang ada di Belitung, terus bagaimana karakter orang Belitung dengan bahasa visual yang saya tayangkan itu, yang saya tampilkan di saya. Dan banyak sekali yang mau saya perjuangkan di Belitung ini, misalnya bagaimana tiap-tiap desa itu mempunyai semacam galeri, ya. Galeri atau semacam studio khusus anak-anak yang ada di daerah itu. Misalnya dia bercerita tentang daerahnya, berceritalah, menggambarlah tentang apa saja. Karena menggambar itu adalah yang paling dekat dengan manusia. Jadi apa yang tidak ada hubungannya dengan Anda? Anda pakai baju ini dengan menggambar. Meja, gelas, itu sebelum orang bikin meja digambar dulu. Digambar dulu, di scan. Nanti bentuknya lonjong apa, bulat atau segi empat atau apa, itu semua digambar. Dirancang dulu. Semua digambar. Jadi saya juga malah berpikir kalau bisa istilah nenek moyangku orang Pulau itu harusnya diganti. Menggambar. Ya? Nenek moyang pelukis. Karena begini, benar. Bikin kapal pun melukis dulu ya. 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah menggambar di Gua Leang-Leang. Betul. Itu 50.000 tahun lalu. Nah, orang Eropa di Gua Altamira yang baru berumur 20.000 tahun, itu yang digembar-gemborkan. Jauh lebih tua nenek moyang kita menggambar dari orang Eropa. Dikira seperti itu.